Saudara-saudari terkasih, sebagai umat beriman, kita meyakini doa merupakan sarana bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Melalui doa itu, kita bisa menyampaikan sembah sujud, pujian dan syukur, bahkan permohonan. Itu sebabnya doa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hanya melalui doa itulah kita bisa bertemu, bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka sesibuk apapun kita, seharusnya kita menyisihkan waktu untuk berdoa. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, kita sering mengalami bahwa doa kita terasa kering, seolah tidak ada maknanya. Kita kadang menjalankan doa hanya sebatas rutinitas sehingga jatuh dalam kebosanan. Boleh jadi kita bosan berdoa, malas berdoa karena kita salah dalam berdoa. Melalui Injil hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Pesan itu Yesus sampaikan melalui perumpamaan tentang orang Farisi dan ahli Taurat yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mari kita renungkan bagaimana mereka berdoa dan dari sanalah kita mengambil pesannya untuk kita. Yang pertama, kita renungkan bagaimana orang Farisi itu berdoa. Pertama-tama, dengan penuh kepercayaan diri, orang Farisi itu datang ke bait Allah untuk berdoa. Sebenarnya dia mau menyampaikan ucapan syukur. Hanya sayang, ucapan syukur itu dia sampaikan dengan membanding-bandingkan dirinya dengan orang kebanyakan. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai yang merupakan pengkhianat bangsa Israel. Maka tanpa sadar, doanya merupakan satu bentuk kesombongan bahwa aku ini lebih baik, lebih suci, lebih saleh daripada orang kebanyakan. Selain bersyukur, orang Farisi itu juga mengingatkan kepada Tuhan bahwa ia telah melakukan kewajiban agamanya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, mempersembahkan 1/10 dari penghasilanku. Doa ini mau mengesankan bahwa orang Farisi itu mengharapkan imbalan. Tuhan, aku sudah melakukan kewajiban agamaku, maka Engkau harus membalasnya dengan memberikan imbalan kepadaku. Lalu yang terakhir, seluruh doa dari orang Farisi ini berpusat pada aku. Jadi orang Farisi ini berdoa dengan menjadikan dirinya sebagai pusat dari doa dan bukan Allah yang menjadi pusat dari doanya. Itulah kesalahan orang Farisi saat berdoa. Dia menganggap diri lebih baik daripada orang lain, mengharapkan imbalan, dan menjadikan dirinya sebagai pusat doa. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa orang Farisi ini pulang ke rumah bukan sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Sekarang kita renungkan bagaimana pemungut cukai itu berdoa. Sama seperti orang Farisi, dia juga pergi ke bait Allah. Tetapi orang Farisi itu merasa dirinya tidak pantas untuk menghadap Tuhan. Maka dia berdiri jauh-jauh, tidak berani menatap ke atas dan menebah dadanya. Itu menjadi simbol akan kerendahan hati. Dia sadar siapa dirinya dan tidak pantas berhadapan dengan Tuhan. Bahkan
pemungut cukai itu tidak mempunyai apa-apa yang bisa diberikan kepada Tuhan, yang bisa disampaikan kepada Allah. Beda dengan orang Farisi dalam narasinya. Yang ia miliki hanyalah cacat celah karena dia orang berdosa. Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Melalui seruan ini, pemungut cukai menyediakan diri sebagai tempat bagi belas kasih Allah. Dia merasa tidak pantas karena dosa-dosanya dan hanya belas kasih Allah yang pantas diterimanya. Tidak ada kesombongan dalam dirinya dan dia bukan menjadikan dirinya sebagai pusat doa, melainkan Allah sendirilah yang menjadi pusat dari doanya. Dan Yesus mengatakan, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, melalui perumpamaan hari ini, kita diajak untuk bertanya diri. Kira-kira model doa saya itu seperti apa? Apakah model doa saya seperti doanya orang Farisi yang menyombongkan diri, menganggap diri lebih baik daripada orang lain, mengharapkan imbalan, dan menjadikan dirinya sebagai pusat doa? Ataukah doa saya seperti doa pemungut cukai yang tidak punya apa-apa untuk disampaikan kepada Tuhan? Dengan sikap rendah hati, dia hanya meminta belas kasih dari Allah. Silahkan direnungkan dan dijawab dalam hati masing-masing. Amin.